dari Nafilah Aulia Putri. Assalamualaikum, permisi Kak, mau request bahas soal-soal PU tentang kualitas kesimpulan kayak gini Kak. Ya, simpulan pasti benar, mungkin benar, pasti salah, dan seterusnya. Karena jawabannya sering beda-beda, jadi bingung mana yang benar. Terima kasih, semoga Kak Faiz dan tim sukses selalu. Wes, pokoknya di video kali ini aku akan membahas soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga teman-teman makin siap UTBK 2023. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Al Faiz. Wes, spesial banget pokoknya di video kali ini. Kita akan membahas soal-soal request kalian. Nanti ada PU, ada juga PK-nya teman-teman. Wes, campur-campur TPS UTBK persiapan 2023. Semoga makin mantap teman-teman. Nah, langsung aja siapin alat tulisnya. Kita mulai. Oke. Yang pertama teman-teman ya, jadi ini aku akan bahas tentang kualitas kesimpulan, tapi ini ada hubungannya nomor 1 sama nomor 2. Nanti teman-teman yang tadi nanya, nanti akan aku jawab mulai dari soal nomor 2. Tapi aku akan pahamkan dulu kalian untuk soal nomor 1-nya, seperti ini. Jadi nanti di tes UTBK bakal ada tipe ya, jadi ada pendapat si A, ada juga pendapat si B. Di sini pengamat ya, pengamat A, pengamat B. Nah, nanti ada juga hasil survei. Teman-teman suruh menghubungkan antara pendapat A dengan hasil survei, antara pendapat B dengan hasil survei. Mana yang sesuai, mana yang memperkuat, mana yang memperlemah. Ketika A sama B nggak ada hubungannya dengan hasil survei, maka teman-teman nanti jawabannya baru yang E, tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Nah, sekarang teman-teman, kita akan coba lihat yang A. Triknya, teman-teman, sekali lagi ya, triknya ya, ketemu soal kayak gini, kalian ambil aja kata kuncinya. Di sini berarti ngomongin ibu-ibu lebih suka berbelanja ke pasar tradisional daripada ke pasar swalayan. Kata kunci adalah ibu-ibu yang lebih suka ke pasar tradisional daripada swalayan. Lalu yang B mengatakan anak muda lebih suka belanja ke pasar swalayan daripada tradisional. Berarti ini berlawanan. Pendapat A sama pendapat B mungkin tidak berlawanan ya, tapi gini. Ini kalau dihubungkan masih ada hubungannya terkait pasar gitu ta. Nah, di A dia fokusnya ibu-ibu yang lebih fokus ke pasar tradisional. Sedangkan yang B itu lebih fokus kepada anak muda yang belanja ke swalayan. Itu kata kuncinya. Ibu-ibu tradisional, anak muda swalayan. Hasil survei mengatakan bahwa pasar tradisional didominasi oleh ibu-ibu. Kalau kita ngomongin si B, anak-anak muda lebih suka belanja pasar swalayan daripada tradisional. Berarti di sini kita nggak tahu kabar ibunya gimana. Si B tidak menyebutkan ibunya di sini. Tetapi yang ngomongin ibu-ibu dengan pasar tradisional hanya ada di A. A itu ibu-ibu pasar tradisional. Sedangkan B tidak membicarakan ibu-ibu. Oke, maka survei ini jelas nggak berhubungan sama pengamat B. Survei ini berhubungan kuat dengan pengamat A. Antara memperlemah sama memperkuat. A mengatakan ibu-ibu suka berbelanja di pasar tradisional. Hasil survei mengatakan pasar tradisional didominasi oleh ibu-ibu. Jelas ini memperkuat pendapat A. Jawabannya berarti yang C. Yo, semangat. Ini baru pemanasan. Yel-yel dulu sebelum masuk ke soal request kalian. Karena C itu cinta. Pokoknya banyak soal request kalian, gak usah berlama-lama. Semangat buat kalian, bentar lagi bakal tes. Jangan lupa dukung Al Faiz juga biar channel ini makin berkembang, bisa membantu teman-teman seluruh Indonesia pejuang UTBK. Kak, gimana caranya? Ya klik tombol subscribe-nya buat dukung ya. Jangan lupa teman-teman bisa like-nya juga untuk mendukung video ini biar video juga makin berkembang ya. Terima kasih teman-teman, semoga berkah dan bermanfaat. Lanjut saja ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal request kalian nih. Tuh, tentang kualitas kesimpulan. Sebenarnya gini, di kelas online aku sudah ngasih tahu teman-teman ya, buat kalian yang nggak kebagian kelas online, kok kelasnya penuh Kak, gimana ya Kak?
teman-teman bisa berlangganan video rekamannya super lengkap. Batch 1 18 video, batch 2 ada 15, batch 3 ada 15. Lengkap plus semua ada materi, ada rekamannya, coretanku, semuanya ada di privatalface.id. Kode kupon ada di bawah video. Cek aja teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu ya. Jadi gini, kalau pasti benar berarti dia jelas mendukung si pernyataannya. Kalau lawannya berarti dia pasti salah. Kalau pasti salah berarti bertentangan dong sama lawannya. Paham ya yang nanya tadi ya? Nah, Kak, kalau mungkin benar itu gimana? Jadi kalau mungkin di sini nanti akan ada kemungkinan. Jadi dia belum pasti benar ya, dia belum pasti benar. Jadi masih mungkin ya, tapi dia lebih kuat. Dia lebih kuat, dia belum pasti benar atau belum pasti salah, tetapi dia mungkin benar. Nanti bakal aku kasih deh contoh yang mungkin benar, nanti ada contohnya. Nah, untuk D sama E, sekali lagi, kalau tidak relevan berarti dia tidak ada hubungannya dengan yang ada di teks ini. Sedangkan kalau informasi dinilai tidak cukup, berarti dia masih ada hubungannya, namun nggak cukup untuk menyimpulkan jawabannya. Ya, nanti contoh-contohnya lengkapnya ada di kelas online atau di video rekaman ya, kalau udah aku share ya. Coba. Sekarang pelan-pelan teman-teman pahami untuk soal nomor 2. Kira-kira teman-teman mau jawab juga boleh. Pengendara sepeda motor harus memakai helm. Berarti kata kuncinya dia pakai helm. Bawa SIM sama STNK. 3 syaratnya kalau mau naik motor agar tidak terkena tilang. Berarti ketiga syarat ini itu harus dipenuhi. Ketika misalkan teman-teman hanya membawa 2, maka teman-teman bakal kena tilang. Kalau membawa 1 berarti teman-teman juga bakal kena tilang, ya kan? Jadi syaratnya biar nggak kena tilang itu harus 3 teman-teman ya. Syaratnya harus 3. Nah di sini Fatih ini membawa SIM dan memakai helm, berarti dia kurang 1 di sini, ya kan? Dikatakan Fatih itu membawa SIM dan memakai helm. Nah berarti dia di sini nggak membawa yang namanya STNK. Nah artinya kalau Fatih kena tilang itu wajar karena syaratnya harus 3-3-nya. Paham ya? Dan berarti 3-3-nya ya teman-teman. Simpulannya, berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Fatih terkena tilang. Oke, Fatih terkena tilang oleh pihak berwajib. Karena dia cuma bawa 2, maka ini jelas benar. Karena syaratnya untuk tidak terkena tilang dia bawa 3. Ini sesuai dengan yang di soal. Maka jawabannya yang A. Oke, aman teman-teman? Pokoknya di video kelas online ya, di bagian penalaran umum model baru ini aku bahas teman-teman ya. Nanti teman-teman yang belum langganan videonya monggo, ini kalau tidak salah ini ada di batch kedua. Nanti cek di video batch kedua penalaran umum. Ini lengkap ya. Oke, semangat lanjut ke soal berikutnya. Nah, biar paham, aku tambahin soalnya tadi yang nanya ya, biar makin semangat tadi Nafisa apa Nafila gitu ya. Pokoknya cek ya, Dik. Fokus ya. Kamu coba bantu jawab juga, yang lain juga. Loh rame loh yang nonton nih, loh rame. Oh cepat nonton ayo, komen dulu. Komen. Nah kira-kira nomor 3 jawabannya apa teman-teman? Oke monggo, benerin dulu nih potnya. Oh aman, oke. Apotek Mawar menerapkan syarat minimal siswi lulusan SMK. Oke syaratnya nih guys ya. Itu lulusan SMK farmasi untuk karyawannya dan minimal diploma 3 untuk yang menangani konsultasi dari pasien. Nah, Lucky itu kerja di Apotek Mawar. Nah, Lucky ini nggak tahu dia jurusan apa. Farmasi SMK atau dia diploma 3. Sekarang kesimpulannya. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut yaitu Lucky adalah seorang siswi lulusan SMK. Apakah dari teks ada yang mengatakan atau memperkuat bahwa Lucky itu lulusan SMK? Boleh teman-teman komen. Yang mana kira-kira? Biar paham dulu deh, biarin deh. Komen dulu ya, monggo. Semuanya boleh. Shalalalalalalalala, silahkan. Oke, dah. Lucky, Apotek Mawar itu ada 2, yaitu farmasi SMK sama satunya lagi adalah diploma. Sedangkan Lucky itu kerja di Apotek Mawar, berarti kemungkinan Lucky itu SMK atau dia juga bisa D3. Nah, kesimpulannya mengatakan Lucky itu seorang siswi lulusan SMK. Nah, masalahnya nggak ada teks yang mengatakan bahwa Lucky itu lulusan SMK. Dia hanya Apotek Mawar, jadi hanya mungkin. Maka kalau ketemu soal kayak gini, teman-teman nggak bisa jawab pasti benar dan nggak bisa menjawab pasti salah. Karena mungkin aja kalau kita bilang salah dong, ya belum tentu. Karena dia kerja di Apotek Mawar, mungkin aja dia SMK. Itu kan ya. Pasti benar juga belum tentu. Kalau dia kerja di Apotek Mawar, kemungkinan Lucky kalau nggak SMK ya dia diploma. Ketika dia menjawab Lucky adalah siswi lulusan SMK, maka kesimpulannya itu mungkin benar. Jawabannya yang B.
Semangat. Nanti di Instagram Privat Alfaiz ya, itu lengkap, ada konten-konten reels, konten feednya lengkap banget. Wes di Instagram pribadi aku juga Febri Irawan Faiz, monggo di scroll-scroll, itu juga lengkap. Nanti kita bikin konten-konten video-video pendek. Semangat buat teman-teman, jangan nyerah ya. Semoga semua yang nonton di channel Alfaiz keterima di PTN impian kalian. Amin. Lanjut. Oke, berikutnya tentang pengenalan umum. Naura Alia. Halo Kak Faiz, sebelumnya kenalin, aku Alia dan lagi berjuang untuk UTBK 2023 ini. Semangat Naura Alia, semoga nanti lulus, bisa main ke Alfaiz juga, ya kan? Bisa ketemu sama aku, foto-foto dulu. Cekrek! Oke, ya kan? Oke, semangat Naura Alia dan semuanya nonton, pokoknya semangat semua. Dadah. Oke ya, dadah dulu lah. Masuk YouTube gitu. Dadah. Sebetulnya di website yang aku kerjain udah ada pembahasannya juga, tapi susah dipahami menurutku. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa mampir ke website privatalfaiz.id. Soalnya lo lengkap banget lo, kisi-kisi ya. Mantap sih lo. Dan kayaknya kalau Kak Faiz yang jelasin bakal lebih mudah dipahami. Wow, ngerayu. Oh ya, soalnya dari, wah ini jangan disebut nih. Oh nggak boleh nih. Oke, nggak boleh. Sensor nggak boleh ya. Oke ya. Ya Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama teman-teman, semangat buat semuanya ya. Oke, sekarang kita akan coba jawab ya. Kalian juga bantuin Naura, jadi biar ilmunya kalian juga dapet. Yuk, langsung gas, kita mulai soalnya. Oke, soal keempat. Nah, ini nih masih bingung nih Naura nih. Tenang Naura, ini dibantuin sama teman-teman semua yang nonton ini, bantu KB. Oke ya. Simpulan yang benar dari premis 2 dan 3. Berarti kita fokus ini Naura. Berarti ini jika P, ini maka Q. Oke, ini berarti jika Q maka R. Ya udah. Jika P maka Q, jika Q maka R, ini serepet seruput, ini PR. Nah, rata-rata orang bingung. Jawabannya kan harusnya gini, Kak. Jika es di kutub mencair, ya, maka pulau-pulau kecil akan tenggelam. Pas teman-teman cari, wah, ndi? Renek iki jawabannya, wah, kepriwe iki kribo, nangis, netes air mata. Woi. Nah, rata-rata orang jawab ini. Kok salah, Kak? Kenapa, Kak? Ya itu. Karena nggak ikut kelas online Alfaiz, kurang paham. Ini dan nggak cocok, ini jika maka. Loh Kak, jika maka gimana Kak? Aku tuh masih bingung. Jika maka tuh punya perubahan. Perubahannya gini, dia bisa menjadi ingkaran R maka ingkaran P, atau jika P maka R, dia itu bisa berubah jadi ingkaran P atau R. Jadi yang awalnya pertamanya itu S kutub mencair, berarti S tidak mencair, ya kan? Tidak mencair, nanti pulau-pulau kecil dia akan tenggelam, tapi pakai atau. Cari S di kutub tidak mencair. Nah ini makanya dikuncinya jawabannya yang ini. Karena apa? Karena ada perubahan rumus ini Naura. Ini perubahan rumusnya. Nah ini di kelas online udah aku jelasin waktu itu. Kalau Naura nggak percaya ya, jadi tuh ada ya, aku pernah nonton ini penting ini, nonton YouTube penting banget nih. Jadi dulu ada channel YouTube yang bukti ini loh, rumus ini dibuktiin semua. Oh ini rumus jika P maka R kenapa jadi ini, jika P maka R kenapa jadi, dibuktiin lengkap, pembuktiannya ada. Channel YouTube-nya apa ya namanya ya? Lengkap kok itu pokoknya, tapi ya orangnya nggak begitu ganteng-ganteng banget sih. Agak-agak jadul gitu videonya. Privat apa ya? Al Aziz apa Al Gofari gitu. Coba Naura cari aja, nanti ada privat carilah, makanya aku bingung privat al apa sih? Komen di kolom komentar ya, privat al apa ya? Nanti kalian cari ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nih dari Amanda. Amanda, pemain sinetron. Boy, Amanda. Pemain sinetron loh, request di YouTube Alfaiz itu. Sebuah kehormatan. Terima kasih Amanda. Oke. Bahas 2 soal ini Kak, materi bangun datar. Wow, ini materi yang paling ditakuti oleh para pejuang UTBK iki. Oke, ada 2 soal ya. Wis, nggak usah lama-lama, gas kita bahas. Terus. Oke. Nomor 5, teman-teman. Wah, ini mantep nih soal ini. Wah, ini soal asli 2019 ya. Oke, jadi gini, teman-teman disuruh mencari nilai X. Sedangkan ini bakal yang diketahui adalah daerah-daerah yang sisi-sisinya. Kalau kita beri nama misalkan ini A, misalkan ini A, ini B, ini C, maka gini. Teman-teman ingat ya, dalam segitiga sebarang ya, teman-teman bisa lihat aturan kosinus. Jadi kalau ada misalnya gini, X tinggal gini aja. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos X gitu. Berarti kalau cos X gimana Kak? Ya tinggal gini. Tinggal
2BC kali cos X sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurang A kuadrat. Maka cos X itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurang A kuadrat dibagi 2BC. Sebenarnya ini rumusnya, ini pelajaran kelas 10 sih, ada teman-teman ya. Nah, dengan rumus ini kalian tinggal masukin aja. Artinya kalau kemarin udah nonton video kecukupan data dari Alfaiz ya, ini lengkap banget, kelas online loh. Tryoutnya juga loh, sesuai kisi-kisi. Alfaiz loh, tryoutnya mantep, banyak testimoni, bahkan kemarin viral ya, privatalfaiz.id kan, nonton kan dek? Ya kan? Viral loh, privatalfaiz.id, udah lengkap soalnya loh, sesuai kisi-kisi, apalagi tryout terbarunya, mantap jiwa. Cek ya, kolom deskripsi ada kode kuponnya. Tinggal masukin aja. Jadi ini, sekarang kita coba cari ini, kita punya hubungan ya, di sini 7A, 7, berarti gini, masukin aja. AB berbanding BC itu bandingannya 5/7. Kenapa 5/7? Biar kalau 7 dikali silang dengan AB jadi 7AB nih kali silang, BC kali 5 jadinya 5BC. Memang ditukar posisi. Kalau perbandingan dari awalnya 7AB 5BC jadi AB per BC itu 5/7. Supaya apa? Supaya kali silangnya nanti ketemu. Nah gitu ya. Lagi kak, gas. Berarti kalau aku ketemu BC sama AC ya berarti dia 5/5. Lalu lanjut lagi kak, kalau ketemu orang muat kak, ketemu lagi, misalkan ketemunya apa nih yang belum, AB sama AC, berarti sama, berarti kita ketemunya 5/7. Nah ternyata kalian tinggal lihat posisi AB di sini, AB di sini udah sama nih, nah udah sama, ya udah. Kalau dia udah sama itu adalah ukurannya, ya jadi kalau dia udah sama dia ukurannya. Ya udah teman-teman udah dapet di sini, berarti di sini kita punya yang pertama untuk kecukupan data pertama AB-nya sama dengan 5A karena perbandingan yang kita ibaratnya A-nya belum tahu ya. Terus AB-nya 5A berarti BC-nya 7A. Lalu ini yang dipakai 2 ini ya karena ini udah sama, tidak usah ya. Berarti AC-nya juga 7, AC-nya juga 7A. Nah, dari data ini teman-teman tinggal substitusi ke persamaan ini. Pernyataan 1 kak, berarti cos X kita punya ya sama dengan B-nya dimasukin. B-nya itu adalah si AC. AC di sini dapat 7A. 7A kuadrat ditambah ya C-nya si ini AB. AB-nya di sini udah dapat 5A. Berarti ini 5A kuadrat dikurang 7A kuadrat gitu ya. BC 7A kuadrat dibagi ya kan 2 kali 7A kali 5A dan seterusnya. Jadi nah, nanti teman-teman bakal ketemu nilai dari cosnya sesuai yang udah aku ajarin. Ya, jadi nanti ini dikuadrat, ini dihitung. Lihat video kecukupan data. Kadang kita nggak perlu ngitung semua. Lama. Ini kan nanti ketemu sebuah bilangan. Karena A-nya nanti kan habis ya. Kita sama-sama coret antara A yang atas sama yang bawah. Nanti A-nya habis. Maka ketemulah nilai cosnya. Ini cukup untuk mencari sudut ini. Nanti diinversin cosnya. Nah, selesai, dapat arkes cos, udah ketemu nilainya. Ya udah. Jadi teman-teman intinya ketika teman-teman bisa nyari nilai cosnya, maka ini cukup untuk mencari sudut si X-nya. Paham ya teman-teman ya? Kecukupan data di video Alfaiz lengkap banget. Kalau kecukupan data itu nggak harus sampai selesai ngitungnya. Ketika dirasa cukup maka sudah tidak perlu dilanjutkan. Jawabannya 1 cukup. Nah, sekarang yang kedua. Sama ya, kita buat lagi di sini. Oke. Ini A, B, C ini X, ini bagian Y. Oke, ini Z-nya. Oke. Sekarang kita lihat perbandingannya AB banding BC sama dengan berarti ini 6, ini 5. Lalu AB banding AC sama dengan ini berarti 4 berarti ini 4, ini 6. Dah, ternyata AB di posisi ini berbeda. Nah, supaya sama teman-teman, supaya nanti perbandingan sama di trik Alfaiz sudah pernah aku ajarin juga. Ini tinggal sama-sama dikali bilangan. Ya coba. AB 5 sama 4 biar sama apa? Yang bagian sini teman-teman kali 4, bagian sini kali 5. Nanti hasilnya bakal sama. Jadinya gini, 20/24. Yang ini jadinya 20/30.
Yang penting satu bagian sama, AB-nya 20, AB-nya 20. Artinya ini perbandingan yang sesungguhnya nih. Berarti BC-nya ketemu 24, AC-nya ketemu 30. Dan ini jelas dong bisa buat nyari sini. Yuk AB 20, berarti di sini kita ketemu 20 ya kan. Dalam sebuah perbandingan ya. Nanti ada 20A, kita anggap perbandingan dalam A, 20A. Lalu untuk BC, BC-nya di sini kita punya 24, berarti 24A. Lalu teman-teman di sininya kita nyari AC, AC-nya di sini 30A. Ya udah, pakai cara yang sama untuk mencari X ya, teman-teman gunakan aturan kosinus. Ini cukup untuk menjawab. Berarti 1 cukup, 2 juga cukup Kak. Maka jawabannya yang D. Yo, semangat semuanya. Lengkap aku bahasnya. Semoga setelah dibahas ini teman-teman makin gak kesulitan. Sesuai judulnya, mudah dipahami. Lanjut teman-teman. Soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 6 teman-teman. Ini memang soalnya agak membagongkan. Ini soal asli 2019 ya. Jadi gini. Teman-teman, jadi ketika ketemu kecukupan data seperti di kelas online, teman-teman nggak harus ngitung sampai selesai. Ketika di situ cuma ada satu variabel, sisanya angka, maka itu tuh bisa dicari. Entah gimana caranya itu bisa dicari. Misal, kalian punya X tambah Y tambah Z sama dengan 10. X-nya 2, Y-nya 7, misalkan ini Z-nya 10, Z nggak tahu deh. Maka Z ini pasti bisa dicari dengan operasi nanti 10 dikurangin 2 tambah 7. Paham ya? Di kelas online udah diajarin, nanti di video rekaman juga teman-teman bisa review lagi lengkap ya. Ada kecukupan data part 1, ada kecukupan data yang part 2 di privatalface.id di websitenya. Oke, sekarang gini teman-teman. Aku akan coba ambil pernyataan yang pertama, yaitu ini 9, ini luasnya 10. Oke. Terus putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. AB-nya ini 4. Oke, yang ditanya DC. Nah, sekarang kita kan berarti kan butuh ini ya, ini kan luas nih. Berarti ini kita bisa tarik sebuah garis di sini. Oh, sorry. Nah, berarti ini T-nya di sini. Nah, ini T-nya. Kalau ngitung luas, berarti kan gini, luas sama dengan ini kan 10. Tinggal 10 kan sama dengan setengah kali alasnya yaitu 4. Oke, tingginya yaitu T. Maka tinggal gini kan. Serepet seruput tinggal 2. Maka 5 sama dengan T. Artinya di sini 5. Teman-teman, kalau di sini 9 ya kan, di sini 5, berarti di sini juga bakal 5. Ini kan siku-siku nih bagian sini nih. Maka teman-teman bisa cari nilai X-nya. X-nya itu sama dengan akar 9 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Gak usah diselesain. Intinya kalian tuh bisa untuk mencari nilai X-nya. 81 dikurang 25 diakarin. Udah cukup, gak usah dilanjut. Oh, ini berarti pernyataannya cukup. Paham ya? Jadi ini triknya. Di materi khusus kecukupan data aku kasih tahu ini triknya. Jadi materi sesulit ini jadi gampang banget kalau teman-teman tahu triknya. Yang kedua, ini yang aku ralat ya di buku basi, teman-teman bisa cek ya. Ini bagian yang penting, untuk ada yang nanya, terima kasih, ini aku ralat. Ini BC-nya itu bisa dicari, namun sangat rumit. Teman-teman coba aku kasih sebuah segitiga di sini. Misalkan ini A, ini B, ini C. Masih inget gak? Di SMP itu ada namanya luas segitiga sembarang. Yaitu S kurang A. Yuk yang masih inget komen yuk. S kurang B, ini S kurang C. Dimana S itu sama dengan setengah B tambah, dari urutan aja. A tambah B tambah C. Setengah. Nah ini nih. Oke, setengah dari keliling S itu. Nanti dimasukin di sini. Itu bisa dicari, ya kan? Nah, berarti Kak, kalau misalnya di sini tadi 9, di sini luasnya tadi 10, di sini ternyata BC-nya 7. Oke, 7 ini berarti kita belum tahu deh. Berarti ini kita sebut aja di sini X-nya. Oke. Sekarang kan kalau kalian bisa nyari AB, otomatis kayak awal tadi toh, kita bisa nyari ini kan AB-nya 4 nih di sini. Kita baru bisa nyari T-nya. Intinya bakal berulang. Oh, berarti kalau AB ketemu aku bakal nemu si tinggi ini Kak. Berarti tugas aku mencari AB saja. Nah, ternyata ini merupakan segitiga sebarang. Nah, oke. Dan kita bisa hitung luas sama dengan akar ya. Cari dulu S-nya. S itu sama dengan setengah dari A ditambah 9 tambah 7. Berarti ini setengah ya, A ditambah 16 ya kan. Kita punya di sini. Oke, setengah AA tambah 16 dikali ada yang oke. Gini. Nah, kayak gini ya. Oke, dikali setengah A tambah 16 dikurang A-nya sendiri yaitu A, gitu ya. Oke, nanti dikurang lagi
setengah ya, ini A tambah 16 dikurang, ini kan masih S nya, dikurang 7, seterusnya nanti dikali lagi, tutup kurung gini ya, dikali lagi setengah A, ini berarti tambah 16 dikurang 9, dah tutup. Gini, ini kan L nya luasnya itu sama dengan apa? Sama dengan 10. Nah, 10 berarti kan ini bagian cuma satu variabel tuh. Ya ini harusnya bisa dihitung teman-teman. Harusnya ini bisa dihitung, ya kan? Karena cuma tersisa satu variabel saja untuk menghitung bagian sebelah sini. Artinya nanti cukup tanpa teman-teman lanjutkan. Makanya kan materi ini dikatakan materi sulit banget. Karena teman-teman tergocek ngitung sampai selesai. Padahal cukup bilang, ini udah bisa untuk dicari. Karena tinggal tersisa satu variabel yaitu A. Maka cukup untuk menjawab. Maka langsung aja, 1 cukup, 2 cukup, jawabannya yang D. Semoga membantu menjawab kalian yang selama ini bingung ya. Semoga makin siap UTBK 2023. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita lanjut. Wow, mantap video hari ini. Panjang banget durasinya. Silahkan teman-teman jawab nomor 7 di kolom komentar biar makin paham ya request kalian ya. Nanti aku komen di kolom komentar. Semoga teman-teman terbantu. Dan terima kasih yang udah subscribe, udah like, udah share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!